Relatif ya, kalau udah sibuk memang sibuk banget. Kadang tuh kayak tadi malam nih, pulangnya baru jam 11-an di rumah gitu. Itu full kegiatan. Nah, nanti tapi ada juga saat-saatnya memang kayak agendanya cuma satu atau pas dapat libur gitu. Jadi memang nggak bisa ditebak. Tapi ya senang aja sih karena aku kadang-kadang ini kan karena bulan puasa. Kalau pas lagi nggak bulan puasa tuh sekalian kuliner. Jadi keliling-keliling malah senang. Oh, berarti emang suka kuliner juga ya? Suka Suka jajan kaki dong. liburan nggak kak? Oh iya saya suka. Mau takjil, mau makan siang, tapi kalau pas nggak bulan puasa itu nyoba semuanya. Nah biasanya paling suka tuh jajan takjil apa? Takjil mah apa aja yang ketemu gitu. Justru kayak apa namanya yang aneh-aneh yang jarang dicoba malah. Ini kalau es kelapa misalnya udah sering gitu. Terus es pisang hijau soalnya di dekat sini tuh ada es pisang hijau. Terus apa namanya kemarin itu aku coba jajan martabak apa yang isinya mihun itu loh, bihun. Yes, aku belinya di Ampel. Langsung dari pusatnya. Jadi gitu. Nah kakak berarti nggak membatasi itu ya makan gorengan-gorengan gitu los Enggak. aja? Dilosin itu kan justru pas bulan puasa kan momennya kita itu karena apa ya kayak buka puasa memang bukan ini masalah sehat nggak sehat ya tapi kalau pas bulan puasa kan buka puasa sama gorengan ya preferensi ya gitu harusnya sih enggak kalau bisa jangan tiap hari cuman ya kalau buka sama gorengan tuh emang beda. Nah terus hari ini tadi masak juga takjil. Nah emang kakak sendiri tuh hobi masak apa gimana sih? Masak tuh awalnya karena terpaksa jadi kalau dari sananya dari awal nikah mah nggak bisa masak nggak bisa itu cuman eh lama-lama kayak kalau orang udah nikah kayaknya semuanya deh mau di awalnya nggak bisa masak namanya kan ada dapur di rumah ada ini gitu kalau bosen aduh ngapain ya pasti ujung-ujungnya ke dapur dan punya penasarannya sendiri kan kalau bikin kayak gini gimana ya caranya gitu itu lama-lama kalau aku sih yang sangat membantu pas pandemi jadi lebih banyak lagi waktu kosong kan jadi banyak yang agendanya diubah jadi online gitu kan jadi kita banyak di rumah. And then mulai masuk dapur. Jadi dulu-dulunya masuk dapur karena terpaksa ya gitu. Kalau nggak Mas Emil minta tertentu atau apa gitu. Tapi pas pandemi itu lebih sering lagi. Nah tadi kan anak-anak juga ikutan tuh excited banget di dapur. Kok bisa sih kak? Padahal anak-anak tuh biasanya kalau orang tua di dapur tuh males Males gitu. iya. Tapi tadi anak-anak pada excited. Nah itu kok bisa? Dari kecil memang mereka itu sih apa karena jarang ada kegiatan kalau misalnya libur tuh kan aku bingung sedangkan aku tuh nggak selalu weekend atau pas anak-anak libur tuh bisa ngajak mereka jalan-jalan gitu jadi cari hiburan yang buat mereka seneng tapi tetap di rumah awalnya yang dari mulai mainan yang mereka sudah sampai bosen kita bikin eksperimen lah bikin apa sampai akhirnya ke dapur nah kalau dapur kan kayak eksperimennya tuh nggak habis-habis karena kita tinggal cari resep-resep baru yang kira-kira anak-anak bisa bikin nah itu kita explore terus dan akhirnya anak-anak tuh punya kesukaannya sendiri nah aku udah selesai pandemi udah lebih sibuk lagi udah jarang ke dapur anak-anak malah sekarang di dapur gitu jadi ya sudah bagus lah gitu jadi mereka kalau punya apa gitu pesan dari makan di luar iya tapi juga kalau pas mereka aku lagi pengen ini mereka tuh udah timbul penasaran aku pengen bikin kentang goreng tapi pengen dia serutin kentangnya sendiri simpel-simpel sih tapi mereka udah mau gitu masuk dapur Besok request gitu ya anak-anak. Terus request bingung nggak kalau anak-anak misalnya requestnya yang aneh-aneh? suruh masak. Iya beneran kalau anak-anak itu mereka kadang-kadang punya aku mau masak yang kayak gini gitu. Aku nggak punya bayangan karena kan skill masaknya beda ya. Aku juga nggak jago-jago banget gitu. Akhirnya ya udah mau beliin bahan-bahannya nanti mereka eksperimen aja. Kalau gagal ya gagal, kalau sukses ya udah sukses gitu. Jadi nggak apa-apa juga kalau apa tahu-tahu nggak enak gitu nggak apa-apa. Cuman anak-anak somehow tuh tangannya beda gitu. Jadi walaupun aneh kelihatannya campur-campurannya aneh gitu ya, tapi pas udah jadi ya enak-enak aja gitu. Nah kakak sendiri kan sibuk banget selain jadi ibu rumah tangga juga ketua tim penggerak kesejahteraan PKK. masyarakat. Terus habis gitu istri wakil gubernur. Gimana kak keseharian kakak tuh sebagai sesibuk itu tuh kayak gimana? Gimana ya dijalanin aja sih kalau aku. Jadi kalau pas karena awal-awal kan pengen coba diatur ya kayak ini nanti aku kalau kerja tuh dari jam segini sampai jam segini aja di luar rumahnya nanti jam segini udah harus di rumah dan pokoknya coba diatur sedemikian rupa gitu ya tapi fakta membuktikan ketika dijalanin tuh susah karena memang ada beberapa tanggung jawab yang harus
jalani. Ya tadi malam itu salah satunya kenapa kita kenapa aku pulang baru jam 11 karena jam 9-annya aku baru ngelantik. Nah itu kan tanggung jawab yang memang harus dilakukan karena aku nggak bisa undur-undur, nggak bisa ini, itu kan memang secepatnya ada keputusan dari ibu ketua ya kita harus melaksanakan secepatnya gitu. Itu salah satu contohnya, jadi nggak bisa strict. Tapi aku juga kadang tuh punya feel juga kalau memang udah sibuk banget nih gitu, baru nanti aku komunikasiin sama kerjaan-kerjaan yang kira-kira memang masih bisa nunggu, kayak rapat itu kan sebenarnya bisa kita tunggu, bisa dirubah ke online, jadi aku tetap bisa sama anak-anak atau kita undur sebentar ya gitu, tapi tanpa mengurangi urgensinya. Berarti emang selalu menyempatkan waktu buat anak-anak gitu ya? Iya, karena bapaknya tambah nggak bisa diharapin kan, dia lebih sibuk lagi gitu, jadi aku harus bisa lebih ini gitu. Tapi kakak kangen syuting gak sih kak? Kadang-kadang kangen gitu karena memang besarnya kan di situ, cuman masih masih nyari-nyari yang momen yang tepat karena lokasi aku tinggal kan udah di Surabaya, jadi banyak syuting kan masih di Jakarta, jadi masih lihat-lihat lah. Oh berarti masih kepikiran mau syuting lagi nih? Iya, tapi nggak tahu ya apa ya gitu. Kadang-kadang tuh cuma datang kangennya, tapi ketika ayo beneran gitu, kadang-kadang ngebayangin dulu kan di lokasi tuh dari pagi ketemu pagi, terus capek nunggu di take-nya berapa ini dengan segala macam tantangannya ya, ada yang becek-becekan lah atau sesuai dengan tuntutan perannya gitu. Ngebayangin gitu lagi, wah aku masih bisa gak ya? Gitu, pasti tapi kalau kangen mah ada aja. Nah kalau dari suami mungkin kakak, kalau misalnya izin syuting itu boleh gak? Atau kayak gimana respon? Dari awal sih nggak pernah terlalu ada komunikasi ini boleh, ini nggak pernah diatur-atur gitu sebetulnya gitu. Jadi paling kayak misalnya kalau stripping atau apa itu karena consume time-nya tuh lebih banyak. Nah itu kalau itu malah justru dari aku sendiri. Jadi ketika pas punya anak, aduh nggak kebayang ya, maksudnya nggak pulang-pulang gitu. Kecuali kalau memang perannya bukan peran utama atau peran ini gitu, biasanya akan lebih bisa di rumah juga sama anak-anak. Tapi kalau yang lain sih Mas Emil nggak pernah terlalu ngatur-ngatur A, B, C gitu. Jadi aku pindah dampingin Mas Emil ya memang karena keputusan sama-sama aja. Nah berarti ada kepikiran nih buat tahun depan atau tahun ini bahkan mungkin mau comeback gitu kan? Wow. Ya kita lihat momentumnya ya. Karena maksudnya masih tarik-tarikan gitu. Tanggung jawab yang di sini juga tergantung waktunya. Nanti kalau misalnya memang waktunya bisa cocok ya insya Allah. Tergantung proyeknya juga lah, semua itu tergantung gitu. Tapi kakak juga udah nyaman gak sih jadi ibu yang membantu suaminya dalam bertugas gitu, udah nyaman gak? Kalau nyaman gimana ya Mbak, kan aku nggak bisa ngomong aku nyaman jadi istri wagub gitu, karena it's not about karena bukan masalah jabatannya, cuman ada panggilan karena memang ngerasa dikasih tanggung jawab gitu, jadi bukan nyamannya tapi ngerasa lebih tanggung jawabnya gitu. Nah kakak tuh sama suami tuh saling komunikasinya gimana sih, bagi tugasnya baik di rumah ataupun di kerjaan tuh gimana sih? Soalnya kan dua-duanya sama-sama sibuk, kalian juga tetap menyempatkan Nanti sama mama anak-anak tuh benar-benar tetap klop banget. Itu kayak gimana sih kalian komunikasinya? Komunikasinya gimana ya, dijalanin aja sih. Nanti paling kalau Mas Emil akan bilang kalau misalnya aku nanti harus ada di luar kota sekian hari gitu kan. Nah itu ya aku berusaha untuk nggak nginap di luar kota, dan begitu juga sebaliknya. Jadi dia pun, Mas Emil pun mau gitu, kayak aku ada rakernas nih di Jakarta kan, berarti ninggalin anak-anak itu biasanya 3 harian 4 harian gitu. Nah Mas Emilnya yang yaudah aku nggak, jadi dia pulang pergi gitu, walaupun misalnya ke Banyuwangi kan lumayan ya dari sini, itu tetap pulang pergi gitu karena biar tetap ada kehadiran orang tua lah di rumah gitu. Walaupun sibuk. Nah, berarti emang selalu dikomunikasikan Iya. gitu ya, sama anak-anak juga. Nah, kakak ngomongin tentang tugas-tugas. Nah, kakak sendiri kemana? Ini kan juga sebagai istri wakil gubernur, kakak dengar gak sih kak tentang yang katanya lumpur Lapindo tuh lagi naik lagi kan? Masih menutup. Nah, kakak melihatnya kayak gimana sih kak? Mungkin ada masyarakat yang sempat ngomong lagi nggak, kok
masih meletup-meletup, tapi di berita katanya ada yang udah enggak gitu Kak. Ternyata gimana tuh? Kalau itu pasti ada tim khususnya sendiri yang mengawas, dan kalau di seluruh Jawa Timur sebenarnya mau itu sebenarnya kan bukan hanya Lapindo Mbak, kemarin juga ada banjir di beberapa titik daerah, ada bendungan yang ini juga gitu. Nah kalau hal-hal seperti itu, itulah yang bikin suami saya tidak pulang-pulang, karena terutama bisa kita bilang dari mulai kayak bencana itu kan nggak ada waktunya ya, jadi mau itu dalam pagi hari, dini hari dan sebagainya itu kan kalau kejadian ya kejadian aja. Nah itu setiap saat standby gitu, standby. Mas Emil sebagai kepala daerah, Bu Khofifah juga sebagai kepala daerah langsung koordinasi mengenai penanganan bencananya. Nah biasanya PKK juga ikut di dalamnya di situ, terutama PKK yang kabupaten kota setempat untuk penanganan dari mulai memastikan distribusi makanan atau bahkan after impact dari bencana. Biasanya kan ada apa impact jangka panjang, baik dari impact yang kesehatannya ataupun sosialnya gitu. Ini buka ya? Heeh. Aku buka dulu. Aku nggak puasa hari ini. Oke lanjut bentar ya Kak. Ya, heeh. Nah Kak, berarti Kakak sendiri dulu awal-awal kaget gak sih Kak? Kan banyak juga Kaget, bencana, say. terus kayak Kaget say. Iya. Loh, kamu tuh tinggal di Jakarta kan, jadi tahu kehidupan Jakarta kan ujung-ujungnya gitu-gitu lagi kan, maksudnya ya kota aja gitu kan. Kalau di sini tuh kan yang maksudnya tanggung jawab yang sekarang di Emban itu masyarakatnya itu kan ada masyarakat kota, ada juga masyarakat desa. Dan itu punya kehidupan yang beda-beda. Dan dulu juga sebelum di Surabaya aku nemenin Mas Emil di Trenggalek gitu. Jadi punya gambaran yang berbeda lah gitu. Oh, masalah-masalah yang dihadapi tuh lebih kompleks-kompleks atau masalah yang nggak pernah kita hadapi di Jakarta misalnya. Nah itu akhirnya harus belajar. Kaget mah ya kaget gitu. Cuman akhirnya harus belajar karena ya ada panggilan tanggung jawab itu sih, nggak mungkin diem aja juga gitu. oh berarti secara naluri kayak udah nggak bisa gitu yang melihat kalau misalnya udah nggak berarti udah langsung kayak secara naluri bukan karena tugas tapi emang karena naluri aja gitu. Ketika kamu ada di situ tuh susah untuk nolak gitu loh, nggak mungkin kita mau tutup mata, nggak mau ini, apalagi di saat yang bersamaan punya wewenangnya gitu loh, punya kamu punya tempat di mana kamu bisa berbuat sesuatu gitu. Nah ini kan lumpur lapindo juga lagi naik, terus kemarin juga sempat katanya banjir juga kan di Surabaya. Nah itu memecah konsentrasi banget gak sih, apalagi di rumah juga masih ngurusin anak-anak tapi juga pusing dengan urusan politik-politik masyarakat kayak gitu, gimana tuh Kak? Kalau ini tuh kan udah aku nemenin Mas Emil tuh udah tahun keberapa ini, ke-8 kali ya. Jadi udah lumayan beradaptasi. Dipikirin mah iya, tapi beda. Kalau dulu tuh bener-bener nggak tidur susah, apa susah karena memang ini bantuannya udah sampai belum, ini terutama Mas Emil ya. Kalau aku kan biasanya tuh di sisi ya penanganan yang ada di pengungsiannya gitu kan. Tapi kalau Mas Emil kan pengungsiannya iya, distribusi dari mulai makanan, kebutuhan dasar sampai dengan penanganan. Kalau misalnya tanggul gitu yang jebol itu kan langsung koordinasi sama PU, pertolongan pertama untuk si tanggul itu apa supaya nggak ini, anggarannya dari mana, itu teknisnya lebih kompleks lagi gitu. Nah tapi sekarang itu satu hal yang nggak boleh dilupain ya, kita kerja nggak sendiri. Jadi ada BPBD, ada dinas PU kalau misalnya memang hubungannya sama sungai, sama ini gitu. Ada banyak orang gitu di bagian pemerintahan yang terkait gitu ya. Dan itu langsung kalau udah ada bencana alam pasti prioritasnya ke sana. Alurnya sudah jelas, jadi udah ada sistemnya memang. Nah balik lagi ngomongin tentang habis kan lebaran, mudik gak sih Kak? Mudik ke Jakarta tapi mau di kota gitu. Jadi mungkin hari pertama tetap di sini. Kita justru ke rumahnya Bu Gubernur dulu untuk lebaranan. Kemudian hari kedua mungkin di Jakarta. Harapan mungkin terakhir buat lebaran tahun ini? Harapan untuk tahun ini apa ya, bisa kumpul bareng-bareng karena nggak setiap lebaran kan mungkin lengkap. Mungkin tahun ini keluarga kita lengkap semua. Terus kita benar-benar bisa kembali lahir secara fitri, maksudnya suci kembali. Kemudian
tidak dihadapkan dengan pertanyaan, tapi mungkin bukan buat aku ya. Tidak dihadapkan ini untuk yang masih jomblo, nggak ditanya kok belum pacaran, yang itu ya, dan banyak pertanyaan-pertanyaan temennya itu.